Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Media, Eksklopedia Islam Dunia, kembali menyajikan berita Islam dunia. Semoga bertambah ilmu pengetahuan tentang Islam bagi Anda semua. Jangan lupa klik subscribe dan notifikasi agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Anda tidak akan berdosa jika menanyakan di mana Allah sebelum menciptakan makhluknya, karena pertanyaan serupa pun pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keterangan yang sangat jelas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Razin radhiyallahu anhu, seperti yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tuhfatun Nubala min Qisasil Anbiya an Abi Razin radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah aina kana Rabbuna qabla an yukhliqa as-samawati wal ard qala kana fil amma wa ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa thumma khalaqa 'arsyahu 'ala al-ma. Dari Abi Razin radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di manakah Allah sebelum menciptakan langit dan bumi? Rasulullah menjawab, Allah di dalam amma, yang mana di bawahnya tidak ada udara dan di atasnya pula pun tidak ada udara. Kemudian Allah menciptakan arasnya di atas air. Hadis ini menerangkan, sebelum diciptakan sesuatu, Allah itu sendiri di tempat yang disebut amma. An-nihayatu fi gharibil hadith wal athar. Berkata Abu Abid, sebelum diciptanya sesuatu, Allah itu sendiri di tempat yang disebut amma. Amma sendiri dari kata umyun yang berarti buta, suatu yang tidak diketahui bentuknya dan wujudnya, suatu tempat yang Allah mengetahui seperti apa keadaannya tempat itu. Tidak ada udara dan pula tidak ada apapun kecuali Allah saja di sana. Lalu Allah menciptakan arasy. Bagi sebagian kalangan mungkin nanti akan menyebutkan saya ini adalah mutasyabbihah atau mujassimah atau lain-lain sebagainya. Tetapi saya mohon, kalau memang ada yang salah tentang apa yang saya sampaikan melalui video ini, silahkan dikoreksi, dalil dengan dalil, kitab dengan kitab. Jadi saya sampaikan apa adanya dalam hadis dan bagaimana para ulama berpendapat sesuai dengan hadis Rasulullah. Di dalam hadis ini, yang pertama Allah ciptakan adalah arasy, yaitu singgasana. Hanya Allah yang tahu bagaimana wujudnya. Para ulama Islam telah menjelaskan masalah ini, bahwa istiwa, bersamanya Allah di atas arasy, adalah sesuatu yang maklum, yang diketahui. Bagaimana cara Allah bersemayam, tidak ada yang tahu. Mempertanyakan hal itu dilarang dalam Islam. Penciptaan Allah terhadap arasy bukan berarti Allah membutuh kepada arasy, akan tetapi itu bagian dari kekuasaan Allah, yang mana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yakhluqu ma yasha dan yaf'alu ma yurid. Jadi Allah Ta'ala menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan juga Allah mengerjakan apa yang Dia inginkan. Tetapi kehendak Allah dan kehendak manusia tidaklah sama. Seperti kata Allah dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'un basir. Tidak ada yang serupa dengan Dia dengan sesuatu apapun. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Jika Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arasy, berarti Allah terikat dengan waktu dan tempat. Benarkah hal itu? Pertanyaan ini hampir serupa dengan sebuah pertanyaan, kenapa Allah menciptakan malaikat dan memberikan tugas-tugas? Bukankah Allah mampu melakukan segalanya? Apakah Allah butuh kepada malaikat? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Penciptaan malaikat dengan ketaatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kehendak Allah dan tanpa mengurangi kekuasaan Allah. Begitu juga dengan arasy. Bukan berarti Allah membutuhkan arasy, tetapi karena Allah berkehendak dengan hal itu. Mengenai awal penciptaan ini, pertama kali Allah ciptakan adalah arasy di atas air. Sabda Nabi, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu wa kana 'arshuhu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kulla syai'in wa khalaqa as-samawati wal ard.
Allah telah ada dan tidak ada apapun selain Dia pada saat itu, dan Arash di atas air, dan Ia menulis di Adz-Dzikr, Lauh Mahfuz, dan Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis diriwayat Imam Bukhari, jilid 6 halaman 289. Ada orang yang meyakini alam ini dibentuk dari tubuh Tuhan. Itu adalah kesalahan yang fatal, dan makhluk-makhluknya bukan dari bagian dirinya, tetapi dari sesuatu yang tidak ada. Hakikat penciptaan adalah menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Semua makhluk diciptakan dari dulunya tidak ada sama sekali, dan bukan dari bagian Tuhan. Allah itu tunggal secara jenis dan wujud, tidak akan bisa dibagi menjadi bentuk lain. Karena penciptaan adalah sesuatu yang diciptakan, yang mempunyai awal dan akhir, sedangkan Allah tidak mempunyai awal dan akhir. Di dalam Fathul Bari, juz ke-6 halaman 29. Wallahu a'lam bishawab. لهم يا رب غيرك في النوازل مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنان رفعوا الأكف تضرعوا عند الشدائد